Halo guys, balik lagi ya. Maaf ya baru bikin video. Nah kemarin kan terakhir si motor ini nih dipasang latex. Nah sekarang gue mau ganti shock breaker ya. Jadi dari kemarin gue nggak bikin video karena gue lagi pengen ngasih ide, tapi ide apa gitu ya. Karena yaudah deh, kemarin akhirnya gue tes ini motor ke Bandung, sekalian gue mau klaim di service centernya Polytron di Bandung, yang kebetulan di service center Bogor nih partnya nggak ada gitu. Jadi yaudah deh, sekalian gue mau ke Bandung aja biar sekalian ngetes, sekalian kita klaim. Ada deh nanti partnya nanti di video berikutnya ya, apa aja yang diganti. Nah karena berhubung kemarin perjalanan jauh ke Bandung, gue berdua ya, jadi selama perjalanan ke Bandung tuh ada beberapa yang menurut gue gimana ya, kayak kurang nyaman gitu ya. Pertama ya, di motor kesetnya keset banget. Terus kemudian kedua nih, tadinya gue nggak mau ganti shock breaker kan, nggak mau ganti shock breaker karena mobilitas gue tuh kurang lebih berdua terus gitu kan. Jadi menurut gue kayak walaupun keras nih, ya udahlah, kayak misalnya pemakaian dalam kota kayaknya sih aman gitu ya, nggak perlu ganti gitu kan. Ternyata pas gue ke Bandung kok selama perjalanan jauh itu, ya biasanya kan kalau kecepatan tinggi gitu kan shock breaker nih makin enak gitu kan. Nah kemarin perjalanan jauh tuh kok rasanya kayak sampai di Bandung tuh pegel banget. Itu pegel banget punggung cuy. Jadi memang ini tuh keras si pernya ya, pernya ini keras. Jadi kalau misalnya, jadi nggak cuman per doang sih yang keras. Gua dapat info juga dari tukang shock breaker yang kemarin itu, dia si ulir apa namanya, silinser dalam itu ya, bukan silinser, apa sih namanya ya, itulah pokoknya yang ininya ini nih, shock dalamnya itu, dia emang baliknya tuh lama banget. Jadi begitu ditekan sampai dalam, dia tuh baliknya seret lama gitu. Gue sih kemarin di demoin sama tukang shocknya, cuma gue nggak videoin gitu kan. Nah akhirnya gue balik ke Bogor, masalah motor udah selesai, klaim part juga udah. Bagusnya sih di Bandung gercep ya, si pelayanannya mantap. Jadi dia nggak cuma coba-coba bengkel-bengkel, nggak cuma servis, dia pokoknya ganti aja ya, mumpung masih garansi kan. Nah gua sekarang mau ganti nih. Nah shock breaker punya PCX 160. Nah ini ya, PCX 160 ya. Jadi kenapa jatuhnya pilihan gua PCX 160? Karena selain panjangnya dia lebih tinggi ya, lebih tinggi 1,5 cm. Kalau ukuran PCX 160 sendiri kan ini 365 ya. Nah si Fox R itu 350. Kalau PCX juga sama, 350. Terus kalau misalnya X-Max juga sama 350. Nah kalau Nmax itu dia 335. Nah kemarin gue ke Bandung itu ketemu anak-anak Fox R kan. Jadi gue coba ini satu-satu, dari yang pakai PCX 150 sampai X-Max sampai PCX 160. Nah jadi kenapa gue pilih PCX 160? Karena gue dominan pakai motornya kan boncengan ya. Jadi gue harap sih lebih tinggi gitu kan. Karena kalau bawaan si Fox R ini, kalau misalnya dipakein bobot berat, muatan banyak gitu, ini dia suka gestrek ya, si Mika di bawahnya itu. Mika apa sih namanya, Mika ya, yang Mika yang pas itu kita video, di video itu ya, dia suka gestrek ke situ. Jadi ya bikin bunyi lah, gue nggak suka banget. Apalagi kalau itu kan Mika, nanti selama dia gesekan itu dia bakal meleleh kan, bakal panas nantinya. Biasanya kalau udah panas dia ya udah tuh nempel terus ke ban dia. Nah gitu yang gak enaknya kalau pakai yang 350. Tapi tergantung bobot juga ya. Ya gue sih pas itu terakhir gue boncengan sama temenku yang badannya lumayan besar ya, jadi ini sampai ambles. Tapi ya kita lebih enaknya mencegah kan, karena ya balik lagi gue dominan pakai ini motor berdua, yang dimana muatan itu ya hampir 200 kilo lah kurang lebih.
Nah makanya gue putusin buat pakai PCX. Kalau buat sendiri atau muatan di bawah 150 kilo mungkin X-Max sih. Kalau X-Max dia tuh lebih adjustable ya. Jadi di bawahnya tuh ada pengaturan reboundnya. Mau empuk, mau lembut, apa mau keras. Dia adjustable lah, pokoknya enak lah. Kalau buat diatur-atur walaupun tingginya sama nih. 350 mm. Katanya sih banyak juga yang nyaranin udah X-Max aja, nggak perlu ganti lagi. Tapi karena berhubung shockbreaker X-Max ini lebih mahal kan ya dibanding punya PCX, ini pun gue beli yang copotan. Nah gue juga punya cerita nih sedikit. Kemarin itu gue janjian COD kan, mau beli shockbreaker punyanya, bilangnya PCX 160. Jadi dia motoin shockbreaker ini belakangnya tuh PCX gitu kan. Gue juga salah sih, gue nggak merhatiin banget gitu kan. Ternyata pas gue ketemu sama orangnya nih, gue udah jauh-jauh kan dari Bogor ke Parung, ternyata yang dijual punyanya Fox R. Nah kenapa gue bisa tahu punya Fox R? Ya pertama ternyata dia user Fox R juga cuy gitu. Tapi gue taunya itu di marketplace di Facebook. Dia ngepostnya di ini sih, di marketplace sama di community PCX 160 kan, karena gue juga nyari-nyari nih. Terus pas gue ketemu lah ternyata dia user Foxar juga kan. Nah gue perhatiin lagi, bang ini bener punya PCX, gue bilang gitu kan. Dia bilang bener bang, ini punya PCX, punya istri, dia bilang gitu kan. Kenapa diganti, gue tanya gitu. Katanya ketinggian. Oh berarti downsize dong, gue bilang gitu kan. Iya, dia bilang gitu. Nah pas gue perhatiin lagi kok apa ya, setahu kan PCX 160 sininya hitam kan ya, beda kan nih, kalian bisa lihat tuh perbedaannya ya, dia ada covernya hitam. Nah si PCX K97 atau 150 itu dia benar-benar mirip sama si Fox R. Nah yang kemarin itu gue curiga nih, gue lihat dulu kan nih motor, oh udah gantian punyanya X-Max. Oh berarti jangan-jangan nih dijual yang punya Fox R bawaannya kan. Gue curiga lah kan, gue tanya lagi nih, gue ulik terus kan, bang ini bener punya PCX 150? Iya bang, punya istri gue, katanya dia ketinggian gitu kan. Ya udah deh. Nah gue juga bingung nih, dia bilangnya PCX 160, terus nggak lama PCX 150. Terus gue perhatiin lagi motornya si Fox ini kan, Foxnya kan sama ya, Fox R juga. Dia baru gantian ya, ternyata dia pakai punya X-Max. Oh ini mah gue udah feeling ini mah bener, ini mah punya Fox R kan, dijual lagi ngakunya punya PCX. Jadi gitu ya, yaudah deh bang, ini mah punya punya Fox R, ini mah bukan punya PCX, dia bilang. Gue bilang gitu, tapi dia bilang yaudah maaf deh bang gini. Terus yaudah gue bilang, lu lain kali ya sesuai lah sama produknya gitu, jangan lu bilang punya PCX soalnya beda, gue bilang gitu kan. Jadi dia PCX 150 ya, terakhir dia bilang ini sebenarnya punya PCX 150 gitu kan. Nah gini, gue mau ngasih tahu ya, PCX 150 atau K97 dia memang bentuknya hampir mirip, serupa tapi tak sama. Nah apa bedanya, lu perhatiin lagi si bagian dalam ini nih, selongsong yang di dalam ini. Kalau perhatiin ini ada kayak apa namanya ya, kayak apa sih, kotak gitu ya, kotak modelnya itu nggak bulat, nggak full bulat. Nah kalau PCX K97 itu full bulat selongsongnya itu. Terus kemudian si uli repairnya itu kalau K97 dia mengecil bawahnya tuh, jadi semakin bawah tuh semakin kecil gitu. Kalau Fox R ini dominan sih sama rata gitu kan, ya walaupun memang kecil juga di sini. Cuma kalau PCX K97 tuh kelihatan lah bawahnya pasti mengecil gitu. Terus sama si stoppernya nih, dalam ini kayaknya beda, kalau nggak salah beda ya. Pokoknya itu aja sih bedanya. Nah jadi buat yang nyari shock PCX ya lain kali lebih teliti lagi. Kalau gue sih kasusnya kemarin itu gue juga kurang teliti kan. Jadi dia ngakunya shock PCX, dia foto gini kan, foto gini motornya belakangnya PCX. Ya udah gue tuh nggak merhatiin banget gitu. Pas ketemu taunya punya Fox R. Ya sempet kecewa juga sih walaupun udah jauh-jauh ya.
lumayan lah masanya waktu, apalagi hujan nih pas itu. Cuma nggak apa-apa lah, salah gua sih itu. Jadi ya buat kalian hati-hati aja, perhatiin lagi, lebih teliti. Terus juga karena gini, semua rata-rata tuh user Fox R tuh atau Fox S dia pasti ganti si shock breakernya, karena ya shock bawaannya ya mau dijual berapapun juga nggak apa-apa lah, yang penting dapat duit istilahnya gitu kan. Ya udahlah, mungkin gitu aja guys. Gue mau coba ganti ya ke shock PCX 160. Gue bakal lepas juga nih si shocknya, gue gantinya sendiri. Mungkin videonya nggak akan detail ya, karena ya sama aja sih. Cabut shock kayaknya sih semua orang bisa lah. Jadi yang perlu di alat-alatnya ya cuman ya kunci 10, kunci 12, 14 buat mur belakang. Terserah mau pakai ring, kunci ring atau kunci shock. Kayaknya yang penting angkanya ya segitu aja, 10, 12, 14. Oke. Kendorin dulu ya guys. Oke, udah ada karatan nih dikit. Tuh, karat. Ya mungkin nanti kita kasih grease aja biar nggak karat, oke? Oke, ini udah dilepas ya. Nah, bisa kelihatan ya. Ini tadi udah gue cuci bersih. Nah, ini dia bawaan Fox R. Lihat. Ya, jelas ya, lebih tinggi. Kalau secara spek sih 1,5 cm nih perbedaannya. Oke, cuma lepas baut ini aja sih. Nih, baut 14, drat 12 kayaknya. M12, sorry. Oke, lanjut. Oke, sebelum pemasangan tadi kan dicuci ya. Ini pastiin dulu ini kering. Jangan sampai ada basah ya. Kalau basah biasanya karat. Oke, ini kering. Nah, kita olesin sama grease. Yang bagian-bagian rentan bergerak kita olesin oleh grease. Ini grease-nya pakai ini ya, Bulgari, grease andalan kita semua. Oke, diolesin aja. Nah, si bautnya juga ya. Nah, ini kan lepasnya kan setengah dulu. Pasangnya juga setengah. Jadi ntar kita gantung dulu yang ini satu di atas aja. Nah, yang kanan baru kita pasang dulu baut yang di bawah. Jadi kebalikannya lah untuk safety ya. Oke, udah kepasang ya, digantung gini aja. Tapi jangan lupa dibautin aja nih supaya gampang, ntar tinggal kencengin. Oke, bawahnya biarinnya begini. Nah, kalau sebaliknya yang sebelah kanan pasangnya di bawah. Nah, kalau ini kan pasangnya di atas, kalau yang kanan nanti di bawah. Oke, gampang ya masangnya, nggak perlu copot apapun, yang penting punya kunci aja. Oke, lanjut. Oke, lanjut yang kanan. Nih jangan lupa diganjel ya, supaya nggak nanti stres si bautnya nanti. Begitu dilepas nanti dia jadi nggak jatuh. Nah, oke, kita buka. Gampang kan? Cuma gitu doang ya. Nah, ini biasa agak keras nih, karena dia ya bebannya kan turun ke bawah nih, gravitasinya, bobotnya.
Oke, mungkin segini dulu, jangan sampai lepas karena di atasnya masih kencang. Takutnya nanti ini dilepas, ini bakal susah gitu. Waduh. Angkat lagi. Tahan. Angkat dikit. Tahan. Oke, udah kepasang ya. Nih, tinggal dikencengin aja. Nah, cuman ada poin penting. Di sini rada mepet ya sama si disc brake. Tapi gampang, tinggal puter aja nih per ya. Tuh. Bagusnya di mana biar nggak mepet kira-kira. Oke. Oke guys, kalau udah kenceng kita turunin motornya, kita cek lagi ya kekencangannya. Kita kencengin lagi ya, mirip-mirip roda di mobil lah. Jadi setelah turun baru kita kencengin. Jadi jangan kencengin di atas. Oke guys, jadi lebih enak ya. Yang pasti kalau misalnya jalan datar nih, kayak keriting dikit aja. Kayak ini kan cor-coran nih keriting nih. Tuh. Itu lebih lembut dibanding yang biasanya. Kalau yang orinya bawaannya itu walaupun jalanan nggak rata gitu ya, ada gelombang, itu lumayan kerasa. Tapi kalau ini udah enak nih asli. Tadi juga tes di jalan jelek ya, enak sih. Yang pasti lebih enak dibanding orinya. Cukup sih ini, lebih dari cukup nih. Kayaknya udah nggak perlu diganti-ganti lagi. Nah ini kita cek ya posisi tidur ya. Mantul. Tuh. Mantul guys, asli guys, enak nih. Oke, mungkin gitu aja videonya. Sekian dan terima kasih.